Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Tajam Dialog. Sangat luar biasa sekali obrolan kita di edisi Tajam Dialog kali ini ya dokter. Sangat antusias walaupun penyebaran virus corona ini sudah mewabah dan membuming di dunia. Tapi untuk di Kabupaten Jember sendiri masih dikatakan aman ya dokter, aman terkendali. Iya. Tadi kita berbicara mengenai produk-produk dari Cina. Apakah kita juga harus mewaspadai agar tidak terjangkit atau mungkin tertular dari virus corona tersebut? Dokter. Ya, saya pikir ya perlu juga ya kita mewaspadai. Misalkan kita beli online ya dari Cina, terus kemudian dikirim ke sini. Meskipun dalam prakteknya virus itu tidak bisa hidup di benda mati ya. Cuman ya sebaiknya kita waspadai deh. Ya, misalkan kalau mau sebelum memakai, menggunakan produk itu ya didesinfeksi dulu misalkan dengan karena sekarang ada kan desinfeksi hand rub itu dibukit dengan itu, dibasuh dengan alkohol gitu. Atau mungkin kalau makanan sih itu tadi, kalau makanan dari impor dari Cina harus dimasak dengan suhu yang proper, yang jadi di atas 70 derajat Celcius ya, sampai matang, benar-benar matang, jangan setengah matang. Kalau setengah matang jangan-jangan virusnya masih bisa hidup gitu. Berarti tidak ada masalah ketika kita akan membeli produk-produk dari Cina ya dokter, baik itu makanan kemudian produk barang ataupun yang lainnya. Kemudian langkah-langkah awal selain itu apa dokter? Ya kita harus selalu dengungkan kepada masyarakat ya bahwa pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan, karena obatnya belum ada sampai sekarang ya. Pencegahan bagaimana? Pakailah masker, terus kemudian cucilah tangan sebelum memasukkan segala sesuatu ke mulut, terus mengucek-ucek mata atau apapun juga gitu ya. Berbicara mengenai kita kembali berbicara mengenai pengobatan dokter, yang hingga saat ini masih belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit atau virus corona tersebut. Nah, sejauh ini dari petugas kesehatan sendiri bagaimana untuk solusi kepada pasien yang menderita virus corona tersebut, dok? Ya, sampai saat ini memang belum ada virus corona, tapi kan misalkan ada itu ya himbauannya adalah istirahat cukup, itu tuh ya, makan teratur, bergizi gitu aja. Jadi supaya untuk daya tubuhnya naik gitu. Tapi tidak ada yang khusus spesifik harus begini begitu, tidak ada ya. Nah, semakin hari juga semakin bertambah untuk jumlah penderita virus corona ini dokter, kepada pasien yang terjangkit. Kemudian obat juga belum ada. Apakah sampai kapan dari dinas kesehatan sendiri tidak memberikan solusi kepada mereka dengan jumlah pasien yang semakin banyak gitu dokter? Jadi kalau dinas kesehatan itu kan sewilayah setempat ya. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang pasien yang paling banyak adalah di luar Indonesia ya. Alhamdulillah di luar Indonesia. Meskipun negara tetangga Singapura, Malaysia juga sudah mengkonfirmasi itu sudah ada. Ya semoga jadi kayak misalkan di sini itu nanti misalkan ada terduga, koordinasi kita harus baik. Jadi antara mulai dari petugas kesehatannya, tokoh masyarakat, terus kemudian masyarakatnya sendiri dan fasilitas kesehatan tuh harus baik ya. Jadi bagaimana mengidentifikasi penderitanya, terus kemudian bagaimana penanganannya di rumah sakit, terus kemudian bagaimana mengidentifikasi juga di masyarakat gitu kan. Misalkan ada salah satu penderita itu kan juga bisa potensi tertular ya, tapi ya saya harap saya berdoa semoga tidak sampai ke Jember ya. Dokter Angga mewakili salah satu dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Himbauan seperti apa atau pesan seperti apa yang diberikan kepada masyarakat Jember agar lebih mawas diri dengan adanya virus corona yang saat ini sedang booming, dokter? Ya baik, terima kasih para pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada. Saya Dr. Angga dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember menghimbau terkait dengan virus corona ini bahwa satu, tidak perlu panik, tidak perlu cemas ya. Yang penting adalah mewaspadai bila ada penderita atau Anda sendiri menderita batuk, sesak napas, demam-demam ya. Pertama, gunakanlah masker ya, masker. Terus kemudian kedua, segeralah menemui dokter ya, karena nanti dokternya akan menentukan apakah ini pneumonia, apakah ini bukan, apakah ini flu biasa gitu ya. Itu. Terus yang kedua adalah selalu mencuci tangan ya dengan sabun, dengan air mengalir apabila akan melakukan aktivitas misalkan makan, terus mengucek mata gitu ya. Jangan sampai
memasukkan makanan tanpa kita pastikan bahwa tangan kita tuh bersih ya. Itu yang penting. Yang ketiga adalah selalu peduli pada lingkungan ya. Siapa sih yang seperti itu, karena dengan deteksi dini itu lebih baik dibandingkan nanti sudah terlambat meluas ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Pemirsa, penyebaran virus corona di awal tahun ini menjadi tragedi yang berat di awal tahun. Namun dengan bersinerginya beberapa negara dan juga masyarakat yang waspada, virus ini akan bisa dicegah agar penyebarannya tidak semakin meluas. Semoga wabah virus ini dapat segera berakhir dan kita bisa melanjutkan tahun 2020 ini dengan kejadian-kejadian yang lebih baik. Demikian tadi pemirsa edisi Tajam Dialog. Terima kasih atas kebersamaan Anda, khususnya terima kasih kepada narasumber yang telah hadir. Terima kasih dokter. Sampai jumpa di episode Tajam Dialog selanjutnya. Terima kasih dok. Terima kasih.